hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir guru kita Tengku Safaini MA. Beliau adalah staf pengajar di UIN Araniri Fakultas Usuluddin. Tema kita hari ini orientasi belajar agama, tentu agama Islam. Baik pemirsa JDP yang dimuliakan Allah, kita dengar dulu mukadimah yang akan diantarkan oleh Tengku Safaini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pemirsa ACDP dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita terus belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya sekalian, sebagai orang yang telah membimbing sahabat-sahabat yang lain dan yang telah memberikan ilmu kepada kita, termasuk kepada kita semua. Ya, tentu beliau sudah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa CTP yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang orientasi belajar agama. Sudah sering kita mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar agama itu merupakan fardu baik kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun jauhnya sampai ke negeri Cina. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai daripada ayunan sampai kepada liang lahat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia atau kesenangan dalam dunia atau kekayaan dalam dunia, kehebatan dalam dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus didasari, harus punya dasar ilmu. Begitu juga wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, kebahagiaan akhirat, masuk dalam syurga, fa alaihi bil ilmi, juga harus ada ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin kedua-duanya, bahagia di dunia juga bahagia di akhirat, itu juga dengan ilmu. Makanya Allah dalam banyak ayat, salah satunya Allah berfirman bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar, artinya untuk mendapatkan ilmu tentu kita ada proses belajar. Maka dalam belajar ini ada beberapa macam maksud dan niat seseorang. Maka kalau di dalam agama tentu kita diperintahkan untuk belajar agama itu dengan tujuan yang baik. Ini bukan dengan tujuan yang tidak baik. Makanya Syekh Azhar Nuji dalam salah satu
dalam kitabnya yang bernama Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan wa yambaghi ayyanwiyal muta'allim bi talabil ilmi, ya, sepatutnya bagi penuntut ilmu itu belajar yang pertama ridallah wa daril akhirah, ya, belajar agama itu untuk mendapatkan keridaan Allah dan untuk mendapatkan kesenangan di hari akhirat. Yang kedua wa izalatil jahli an nafsihi wa an sairil juhal, menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan kebodohan-kebodohan orang-orang yang lain. Artinya mengajarkan orang-orang lain yang belum berilmu. Yang ketiga wa ihya'uddin wa ibqa'il Islam, menghidupkan agama dan mengekalkan Islam. Maka Islam itu tidak akan kekal, tidak akan maju, tidak akan mulia, tidak akan hidup Islam tanpa ada ilmu. Artinya ketika ada orang Islam tidak mau belajar ilmu Islam, maka Islam itu perlahan-lahan dia akan mundur dan akan hilang. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, bahwa pada akhir zaman nanti banyak orang-orang Islam yang tidak mau lagi mempelajari agama Islam. Kemudian lanjut beliau, jangan belajar yang pertama iqbalun nas, belajar agama supaya orang lain menghadap kepadanya, supaya orang lain itu ya memuliakannya. Kemudian jangan juga istijlabu hutamid dunia, untuk menuntut mencari dunia wal karamah inda sultan wa ghairihi. Jangan belajar agama itu untuk mendapatkan materi duniawi semata-mata dan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi sultan juga di sisi orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tata'allamul ilma, janganlah kamu belajar ilmu litubahiya bihil ulama, untuk kamu mempernampakkan kehebatan kepada ulama. Kemudian watumaru bihi sufaha, jangan kamu belajar itu untuk membodohi orang-orang bodoh atau menipu orang-orang bodoh. Walitasrifu bihi wujuhun nas, walitasrifu bihi wujuhan nas ilaikum, dan janganlah kamu belajar supaya ya, orang-orang lain itu ya, condong kepadamu atau tunduk kepadamu. Faman fa'ala dzalika fahuwa finnar, barang siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka orang itu kata Nabi finnar, di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita belajar ilmu, maka belajarlah karena Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebodohan dalam diri kita, niat untuk mengajarkan orang lain. Karena mengajarkan orang lain itu, memberi ilmu kepada orang itu adalah sedekah. Jadi Ustadz sangat menarik, pemirsa TV, apa yang kita dengar sangat menarik tentang orientasi belajar ilmu agama. Dalam hadis sahih disebutkan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dicintai Allah, diberi oleh Allah kemudahan untuk belajar ilmu agama. Jadi ilmu fikih itu ilmu syariat. Jadi fardhu ain ya, saya. Fardhu ain. Tauhid fardhu ain, mungkin akhlak juga fardhu ain ya. Tapi fardu kifayah juga penting. Jadi sama-sama penting. Jadi selama ini umat Islam lemah dalam ilmu fardu kifayah, atau apa istilahnya ilmu teknologi.
sehingga semua teknologi milik orang kafir. Kita hanya konsumeris saja. Kita naik mobil made in Jepang, naik Honda made in Jepang. Kita pakai baju made in Korea, pakai celana made in Korea atau Jepang, Amerika. Pepsodent, minyak rambut, semuanya lemah kita ya, lemah di dalam ilmu pengetahuan. Insyaallah ya, insyaallah Pak. Jadi pemirsa JDV yang dirahmati Allah, ya. Akibat lemah dalam ilmu pengetahuan umum, kita ketinggalan menjadi bangsa konsumeris, bukan bangsa produktif. Apakah kita perlu kita arahkan mahasiswa-mahasiswa kita supaya belajar ilmu umum itu? Nanti kita tanya sama ustaz kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Thank you.